kami berdiri kemudian hati. Marilah kita siapkan hati berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul hari ini dalam semangat persaudaraan dan cinta kasih. Kami datang dengan hati yang terbuka, memohon bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu dalam mengikuti kursus persiapan pernikahan ini. Tuhan, Engkau sendiri yang telah menetapkan sakramen pernikahan sebagai jalan kasih dan kesatuan. Tuntunlah kami agar semakin memahami makna panggilan hidup berkeluarga menurut kehendak-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk belajar, kebijaksanaan untuk merenung, dan keberanian untuk berkomitmen dalam kasih yang sejati. Berkatilah para pasangan yang hadir, para narasumber, serta seluruh panitia yang telah Engkau utus untuk mendampingi kami. Semoga melalui pertemuan ini kami semakin dikuatkan dan dipersiapkan untuk memasuki kehidupan pernikahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami persembahkan doa ini kepada-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Yang berikut kami berikan kesempatan untuk Pastor Profi sekaligus membuka kegiatan khusus perkawinan kita. Perkawinan kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Sudah makan semua Pak? Siapa yang belum makan? Baik. Yang saya hormati Bapak Yesus Helo selaku seksi keluarga Prodi Santo Antonius Padua Ndela, panitia katekese persiapan perkawinan yang juga saya hormati, orang tua yang hadir mendampingi anak-anak dalam katekese persiapan perkawinan bersama dengan anak-anak yang hadir yang juga saya hormati. Singkatnya, kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang saya kasihi. Kita semua tahu bahwa perkawinan untuk membangun hidup bersama sebagai satu keluarga sesungguhnya membutuhkan persiapan. Dan persiapan itu pasti dilalui berbagai macam tahap. Dan hari ini adalah momen berrahmat di mana orang tua juga hadir terlibat, mengantar, menemani anak-anak untuk mengikuti persiapan perkawinan. Persiapan perkawinan yang dijalankan kurang lebih 4 hari di tempat ini sesungguhnya meminta keseriusan kita para peserta agar terlibat aktif mulai dari awal sampai akhir. Jangan kita hadir hanya hari pertama, lalu hari kedua, dan seterusnya setengah-setengah. Karena itu bagi peserta yang ikut setengah-setengah, pasti sertifikatnya juga pasti setengah. Itu berarti tanda tangan di bawah tidak ada. Karena itu sekali lagi saya sangat mengharapkan supaya keterlibatan
perbuatan kita secara aktif, mulai dari awal sampai akhir kita tutup. Karena itu dari tempat ini saya sebagai pastor Rocky, saya mengucapkan selamat datang kepada orang tua dan juga kepada anak-anak untuk hadir dalam kegiatan ini. Karena itu dengan perantaraan rahmat Allah dan pertolongan doa Bunda Maria, saya membuka kegiatan kita katekese perkawinan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Pastor Rocky yang sudah membuka kegiatan khusus perkawinan kita. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Yosnelo selaku seksi keluarga dari DPP Provinsi Santa Cruz Bernela. Waktu kami berikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bapak dan Ibu, para orang tua, para calon nikah, para peserta kursus perkawinan atau katekesi persiapan perkawinan gelombang pertama dari Provinsi Santa dan Sukamanela yang terkasih. Hari ini kita akan sudah dimulai, sudah pembukaan untuk katekese. Kalau dulu kita menyebutnya kursus, sekarang lebih banyak sebagai katekese persiapan perkawinan. Maksudnya supaya selama pertemuan ini bisa saling tanya jawab, bisa omong apa yang dialami. Karena kalau kursus itu kita maraton, tapi katekese kalau bisa ada pengalaman-pengalaman selama ini, mungkin ada yang sudah hidup bersama menyampaikan pengalamannya supaya saling melengkapi dan pada akhirnya bisa saling berbagi di antara para peserta. Lalu yang kedua, mungkin ada yang merasa terpaksa hadir dalam katekese. Kalau yang merasa terpaksa, saya sebagai seksi keluarga merasa bahwa itu juga perkawinan Anda saya ragukan. Karena kalau Anda merasa terpaksa menghadiri katekesi persiapan perkawinan, karena dari tribunal perkawinan justru yang awal-awalnya merasa terpaksa hadir dalam itu yang kebanyakan kemudian terjadi perpisahan. Karena ini disiapkan oleh gereja. Gereja mempersiapkan, memberi kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Kalau kita selama ini sudah hidup bersama, ini kesempatan untuk lebih memantapkan lagi. Karena sebenarnya kalau kita sebentar sedang hidup bersama, itu bisa saja bisa dibubarkan. Dan itu orang Katolik harus menyadari, bisa dibubarkan. Setelah mengikuti kursus persiapan atau katekesi persiapan perkawinan pun, sebelum menerima perkawinan sakramen itu bisa dibubarkan. Dan karena itu kesempatan ini kita pakai untuk memperdalam dan lebih memantapkan. Baik kita dua ikut juga supaya lebih pasti ikut dalam penerima sakramen perkawinan dan menjalankan hidup perkawinan. Banyak orang tua kita semua yang hadir, orang tua yang sudah menerima sakramen pernikahan juga, mereka pernah mengikuti persiapan. Bisa saja ada orang tua yang kami dulu itu kan hanya pastor hanya datang panggil langsung datang, itu dulu. Sekarang ini banyak tantangan, maka perlu persiapan bersama. Dan itu adik-adik yang tadi datang dari sana ini motivasinya belum murni, sekarang dimurnikan untuk kedua ikut bersiap baik-baik.
Karena itu untuk persiapan baik akan menjalani perkawinan dengan baik. Karena itu sekali lagi gereja mengingatkan kita kesempatan, karena tidak ada sekolah untuk kawin, untuk berkeluarga tidak ada sekolah. Ini frater sekarang persiapan untuk jadi imam. Ini dipersiapkan secara khusus jadi imam melalui sekolah calon imam. Keluarga siapa yang ada sekolah menjadi keluarga? Tapi hidup sampai mati. Ini tidak ada sekolah tapi hidup bersama sampai dengan mati. Nah ini yang harus kita tentu tidak ada. Semua yang mau jadi camat, mau jadi pegawai khusus itu semua ada sekolah khusus. Tapi perkawinan keluarga sampai mati tidak ada sekolah. Maka kesempatan ini kita pakai untuk itu. Dan untuk itu Bapak Ibu, para peserta dan orang tua kita akan ikut sesudah orientasi ini. Lalu pertemuan pertama itu penting bersama dengan Pastor Rocky, perkawinan Katolik sebagai sakramen. Itu kita ikut, lalu sesudah itu baru kita boleh kembali. Jadi setelah pembukaan ini kita akan ikuti materi pertama dari Pater tentang perkawinan Katolik sebagai sakramen. Karena ini materi ini penting, karena inilah yang membedakan kita dengan gereja-gereja lain, dengan agama-agama lain. Gereja lain, agama lain tidak meyakini perkawinan sebagai sakramen. Hanya Katolik itu perkawinan sebagai sakramen. Dan itu yang harus dipegang. Karena itu sebentar orang tua juga ikut dalam materi pertama oleh Pater ini supaya dalam perjalanan para pasutri orang tua juga lebih memantap, lebih mendalami lagi yang sudah 25 tahun, yang sudah 30 tahun, yang sudah 50, lalu yang sebelahnya sudah meninggal tetapi masih setia. Ini lebih memantapkan saya biar bagaimana tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai orientasi itu diikuti, dan mari kita berlangsung kepada acara yang pertama atau kegiatan pertama dalam katekesi persiapan perkawinan. Itu adalah kita mendengarkan materi pertama yang akan dibawakan oleh Pastor Rocky, perkawinan Katolik sebagai sakramen. Kepada Pater. Selamat pagi, saya. Selamat pagi. Selamat datang untuk orang tua yang baru saja tiba dari Jakarta. Selamat datang ya, Pak Mama. Halo, selamat datang. Selamat datang, makanya lututnya baik. Sebenarnya materi yang saya bawakan pagi ini harus di bagian yang terakhir waktu kita mau tutup. Dan itu penutupan itu juga melibatkan orang tua. Tetapi karena ada satu dan lain hal, makanya kita gunakan kesempatan yang pertama karena orang tua juga hadir. Jadi ini kita awali tidak dengan perayaan Ekaristi, nanti kita tutup dengan perayaan Ekaristi. Jadi baik. Panggilan hidup berkeluarga sering juga disebut dengan perkawinan. Perkawinan sebagai sakramen pada hakikatnya monogam dan tak terceraikan. Karena itu perkawinan Katolik tidak mengizinkan perceraian. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi cinta yang menjadi dasar persatuan hidup bersama suami istri yang bersifat total, dan melalui kasih suami istri saling memberi dan menerima. Ingat, perkawinan
pada hakikatnya bersifat monogam dan tak terceraikan. Pasangan, berdiri dulu. Berhadapan dengan pasangannya masing-masing. Berhadapan dengan pasangannya masing-masing. Dengar aku. Halo. Hai. Satu-satu. Kamu sayang aku. Dua-dua. Kamu sayang aku. Tiga-tiga. Kita baku sayang. Satu, dua, tiga. Sayang sampai mati. Sayang sampai mati. Belum. Dengar. Jadi ingat itu. Jadi sifat hakiki dari perkawinan itu adalah monogam. Satu laki-laki, satu perempuan. Ingat itu. Bukan perkawinan yang terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tetapi perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ingat, jadi untuk apa? Jadi untuk apa? Jadi untuk hidup bersama. Kalau mau jadi untuk hidup sendiri-sendiri, jangan buat janji. Ingat, janji untuk hidup bersama, bukan janji untuk hidup sendiri-sendiri. Lalu hidup bersama yang kita janjikan itu sampai kapan? Baik, perkawinan Katolik sebagai sakramen adalah tanda. Sakramen, kita omong sakramen tanda. Tanda apa? Tanda rahmat kehadiran. Itu berarti perkawinan kita sebagai suami dan istri adalah tanda sakramen kehadiran Allah. Karena itu suami harus melihat kehadiran Allah di dalam diri istrinya. Demikian juga istri harus melihat kehadiran Allah dalam diri suami. Ingat, perkawinan sebagai sakramen tanda rahmat kehadiran Allah. Karena itu kehadiran kita sebagai suami istri di dalam keluarga harus sungguh-sungguh menampakkan kehadiran Tuhan. Jangan sampai istri juga, bapak bisa lihat Tuhan yang hadir, setan, bahaya. Istri juga balik. Akhirnya dua-dua melihat kehadiran dalam diri mereka masing-masing, setan, bukan Tuhan Allah. Dan kalau setan sudah hadir dalam diri suami istri, maka yang terjadi setiap hari itu apa? Bertengkar, apalagi baku pukul bertengkar sama, ayo, apalagi cerai, ya memang. Kalau sudah caci maki, cerai. Ya. Karena itu materi-materi yang sebentar dibawakan oleh pemateri itu tolong kita dengarkan baik-baik. Karena itu sangat membantu kita untuk proses kelanjutan membangun hidup rumah tangga. Dan ini tetap sepanjang masa sampai mati. Bukan hanya habis kursus lalu selesai, lalu habis berkah 1 minggu kita dengar datang ketemu materi. Saya tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi apa? Mau cerai. Hai, tempo hari aku bilang semangat, bilang sayang sampai mati. Terus sekarang aku datang bilang mau cerai. Itu mana? Kasih sayang itu bukan hanya pada saat awal kita muda-muda itu. Kasih sayang tetap terus dibawa sampai mati. Suami istri yang ada yang sedang tangan semana. Waktu pacaran itu udah mata melotot dia di pasangan.
Suami istri harus sungguh-sungguh menciptakan kebahagiaan. Suami bahagia, istri bahagia. Dengan demikian kebahagiaan menjadi milik bersama suami dan istri. Jangan suami bahagia, istri tidak bahagia, atau sebaliknya. Itu juga tidak baik. Kalau bahagia sama-sama. Waktu nanti kita jadi dalam untung dan malang. Ada yang sebut malang juga, tidak sebut hanya. Ada yang dalam untung dan malang. Dia punya dalam untung dan malang. Hanya malang. Dalam untung dan kita tahu bahwa proses awal perkawinan itu dimulai dengan pacaran. Selalu ada masa pacaran. Di sini siapa yang tidak melalui pacaran? Halo? Ini lewat pacaran atau tidak ini? Lewat pasangan-pasangan ini? Lewat pacaran atau tidak? Ada yang mungkin dia pacaran 1 hari atau 1 minggu. Ada yang bertahun-tahun. Ingat, pacaran itu kesempatan yang sangat bagus. Saling kenal. Kenal dulu. Jangan kita baru kenal orang, langsung cari orang punya anak pergi untuk anak. Saya senang dengan koko. Mari kita buat nikah. Hati-hati. Kenal dulu. Jadi pacaran itu kita kenal. Laki-laki kenal perempuan, perempuan kenal laki-laki. Kita dua kenal dulu. Perkenalan kita akan membuka ruang untuk membawa perkenalan kita masuk kepada kedua-duanya. Jadi bukan hanya kenal kedua kenal saja, kenal juga dengan keluarga. Laki-laki bawa perempuan kenal keluarga, perempuan bawa laki-laki untuk kenal dia punya keluarga. Lalu kalau sudah baku kenal, ingat kalau sudah baku kenal sudah lama, maka berdua harus memutuskan. Bukan pacaran sampai mati. Ingat, kita pacaran dan harus tahu memutuskan. Ada yang kesian pacaran sampai mati dengan hai dia mati. Wah. Ya, siapa di sini yang rencana khusus sampai mati? Ingat, rencana itu penting. Jadi kita pacaran dan putuskan. Yang memutuskan adalah dua pihak. Laki-laki memutuskan. Aduh, Mary, saya cinta kita kedua hidup bersama. Lalu Mary di sebelah. Aduh, kita maaf satu. Saya berhenti di sini. Hai, saya sudah putuskan begini baru kamu terima. Tidak boleh. Ingat, perkawinan tidak ada unsur paksaan. Perkawinan tidak ada unsur paksaan. Kalau Markus bilang, Mary, saya maju terus ini. Mary itu, Markus itu kita maafkan. Jangan paksa. Jangan sampai Markus. Saya sudah memaju untuk tidak memaju. Jangan. Atau mulai masuk. Lalu seringkali nanti kita akan diskusikan. Seringkali perkawinan anak-anak itu hamba terhadap orang tua. Hamba terhadap orang tua. Ada yang anak-anak aku cinta, tetapi orang tua tadi macam-macam. Saya tidak mau untuk laki-laki, saya tidak mau. Atau kalau dia laki-laki, saya tidak mau untuk perempuan itu. Artinya apa? Anak-anak tadi bergantungan, gantung. Jadi ingat, sudah putuskan, lalu keputusan kita itu kita bawa kepada orang tua, penghargaan kepada orang tua. Sampaikan, Bapak Mama, kami Markus dan Mary sudah memutuskan untuk nikah. Orang tua harus teguh. Jangan orang tua menjadi penghambat atau penghalang. Lalu seringkali juga kita bertabrakan dengan ini nanti sebentar ke orang. Itu satu orang bantu sampai baru itu. Ada kali. Kita tahu ada juga. Kita semua ini hidup bertumbuh berkembang dan ada. Tetapi ada siapa yang ciptakan. Sebentar kita omong sama-sama ya.
tadi ada tentang peraturan saja laki-laki orang tua tidak terima anak mana orang artinya laki-laki dan perempuan mereka mau sama laki-laki orang tua tidak mau karena ada hal-hal lain misalnya latar belakang dari orang tua masing-masing. Contoh seperti ini orang tua yang perempuan tidak mau laki-laki karena dia ketemu contoh seperti pemabuk, pejudi, akhirnya tidak mau. Maksa mau itu kalau bisa masukkan pendidikan sejak dini itu di SMP. Ajari mereka supaya mereka tahu. Jangan mau karena dia cantik, jangan mau karena dia cantik, tapi belajar dulu. Itu turunnya dari mana? Latar belakang turunnya dari mana? Jangan mau habis kalau itu tidak mau karena banyak hal seperti itu. Selain anak yang dididiknya mahal, tapi ada hal penting karena ini bawahnya mau itu. Jadi orang tua tidak mau karena bawahnya mau penjudi misalnya, sehingga terjadilah seperti itu. Maka ajarkan itu SMP itu lebih yang normal. Oh jangan mau sama orang seperti dapat seperti mempermainkan kamu lalu tinggal pergi karena orang tuanya tidak setuju. Sebaliknya laki-laki karena dia cantik, tapi belum tentu orang tuanya baik. Orang tuanya berasal dari keluarga yang baik, maka akan terjadi hal seperti ini. Jadi kalau mau masuk dari agama dengan pendidikan, adakan pendidikan di SMP itu karena usia SMP itu 13 ke atas. Jadi mereka harus diberi satu pendidikan tentang saling mengenal dulu. Latar belakang dari keluarga masing-masing kalau bisa mau jangan sampai sudah terjadi orang tua tidak mau nanti ujung dunia lari sampai di gereja. Terima kasih. Baik. Jadi pentingnya lalu bahwa ingat pendidikan itu kita berawal makanya orang tua itu dari keluarga masing-masing. Jadi kita orang tua kita harus menjaga kita punya anak masing-masing. Peran pertama dasarnya itu dari kita orang tua, dari keluarga. Karena itu keluarga harus sungguh-sungguh menciptakan situasi yang kondusif, yang sungguh-sungguh membuat anak kita itu merasa betah, merasa bahwa dia sungguh berada dalam ketenangan kedamaian yang bahagia. Kalau kita orang tua sendiri broken home, berarti broken home di antara kita orang tua juga membawa efek, membawa dampak kepada anak-anak. Jadi sekedar peran penting dari orang tua. Lalu yang berikut, anak-anak kita ingat, makanya perkawinan itu diawali dilalui dengan masa pacaran. Pacaran sungguh-sungguh, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kenapa? Kita bisa mengenal. Memang kita tidak mengenal pasangan kita semua tadi itu dengan dia punya kelemahan, kelebihan, kekurangan. Memang pasti yang baik saja bahkan mungkin bahkan, tetapi dia muncul yang tidak baik waktu kita sudah mulai bersama tadi. Waktu, kalau ya aku sudah, hai saya di tangan tapi mana waktu kita sudah menikah, mau jatuh jangan mati. Ingat, makanya masa pacaran itu kita manfaatkan. Saya kenal, oh ini saya punya calon laki-laki, oh padahal dia kelebihannya ini, oh dia punya kekurangan ini, oh dia punya mau-maunya ini. Saya tahu, sehingga waktu kita hidup bersama, saya tahu, kalau dia sudah begitu tuh, lebih baik saya diam, saya menghindar. Karena kalau dia sudah begitu, saya kesana tusuk lagi, tambah panas, lebih baik saya menghindar. Karena saya tahu, itu saya punya pasangan, punya mau-maunya itu seperti ini. Kalau kita tidak kenal betul, dia di sana sudah marah, kalau saya keluar gonggong kami marah, bakar rumah terbakar. Kalau saya sudah kenal betul saya punya pasangan, makanya saya tahu diri. Saya tahu dia marah-marah, tapi tunggu sebentar, dia beberapa jauh itu bersama itu pergi dia karena saya sudah tahu, karena itu saya punya pasangan. Dia sudah dingin, ayo ke sana saya satu kayak saya, sudah, dia sudah dingin. Makanya tahu kenal saya punya pasangan, sehingga pada saat mana saya bisa masuk, kalau situasi konflik itu terjadi. Jadi pendidikan ini sangat-sangat penting. Bagaimana cara membimbing pasangan yang berbeda relasi. Contoh seperti istri saya, dia Baik.
Baik, nikah beda agama. Ya, kita ada yang nikah beda agama yang masing-masing mempertahankan agamanya. Dan nikah beda agama seperti ini hanya bisa mendapat restu dari uskup. Pastor Rocky tidak bisa mengizinkan. Uskup yang merestui. Kalau seandainya nikah beda agama, masing-masing tetap pertahankan. Saya Katolik, lalu saya Protestan atau saya Islam. Dan yang bisa memutuskan hanyalah pimpinan tertinggi Bapak Uskup. Itu berarti bahwa mereka itu ketiga. Tetapi dalam gereja Katolik kita menginginkan supaya semuanya itu dilaksanakan secara Katolik. Mulai dari khusus perkawinan. Begitu. Khusus perkawinan, lalu setelah khusus perkawinan nanti mereka masukkan mereka punya dokumen, penyelidikan kanonik juga kita tetap jalankan, lalu dokumen itu kita taruh dalam satu map dengan surat pengantar dari Pastor Rocky. Lalu nanti dibalas oleh Bapak Uskup. Apakah mereka diizinkan atau tidak? Dan itu mereka sambil menanti. Lalu catatan bahwa semua anak-anak masuk Katolik dididik secara Katolik. Itu persyaratan yang ditekankan. Itu nikah beda agama. Lalu kalau nikah saya punya pasangan salah satunya dari agama lain, lalu dia mau ikut saya. Oke, baik. Kalau itu dia mau ikut saya, berarti sekarang untuk Protestan kita lihat gereja ini kita terima. Dan itu tinggal saja pembaharuan, permandian. Tetapi ada gereja sekte yang baru kita tidak terima, dan itu harus mulai dengan permandian yang baru. Dan untuk mereka juga butuh pendampingan, karena dogma-dogma ajaran gereja Katolik itu beda dengan dogma dan ajaran dari gereja Protestan. Makanya mereka yang mau bergabung dengan gereja Katolik, ikut pasangan mereka butuh. Biasanya sudah tahu bahwa orang Katolik sudah kita satu bagaimana kita bisa formal. Nah, tetapi karena manusia orang Katolik ini masih mau meminta saya, maka saya mau minta penjelasan. Penjelasan. Oh, supaya yang hari ini yang Sutri yang hari ini di sini bisa tahu bahwa orang Katolik itu nikah hanya satu kali, tidak boleh dua kali, kecuali istri atau suaminya meninggal baru bisa nikah. Itu aturan Katolik. Nah, tapi karena mereka masih minta bercerai, dan kita tidak dapat bercerai, maka saya minta supaya dikasihkan penjelasan ke mereka bahwa kita harus bersatu dengan bercerai. Itu mati, mau, tapi mereka masih mau. Itu kalau kita boleh kita kasih contoh-contoh ada artis sama-sama artis mereka kawin antara Katolik waktu itu bisa prosesnya 3 tahun, tapi keputusannya dalam kan baru bisa. Apakah di Katolik seperti itu atau tidak? Jadi kan mereka bisa tahu atau tidak ada kata cerai bagi orang Katolik. Kita paling mau. Terima kasih. Baik. Ingat, satu kali, satu dan tetap selama-lamanya. Saya hanya bisa nikah lagi kecuali saya punya pasangan tadi salah satunya sudah meninggal. Tetapi jangan berdoa supaya dia kalau saya tidak senang dia lagi cepat meninggal, bisa ambil baru. Itu niat motivasi dia. Tidak boleh buat seperti itu. Ingat anak-anak, yang bisa mengizinkan cerai itu hanya Tuhan Allah, pasti masuk. Dan tadi kita sudah baca sama-sama itu. Yang dipersatukan itu tidak boleh diceraikan. Lalu kenapa sampai terjadi cerai? Karena justru ini kita punya ketegaran hati, watak keras, sikap tingkah laku yang suka kepala batu, tidak mau mendengar. Justru itu yang membuat perceraian. Tuhan bilang. Jadi kehadiran tribunal gereja tadi itu bukan untuk menambah perceraian. Hukum gereja tadi itu bukan untuk menambah perceraian. Ingat, apapun persoalan selesaikan dulu. Karena itu kita harus tahu. Ingat, waktu nikah kita pilih siapa? Bapak mama apa? Saksi. Yang pilih itu siapa? Yang pilih bapak mama saksi itu siapa? Ingat, waktu kita pergi ketemu, bukan kita jalan dengan kaki kosong begini. Kita ingat, kita pergi ketemu dengan bapak, mama, Ani, kita bawa 2 kado penting untuk
untuk pergi. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, tanggung jawab. Saya kalau tidak percaya Bapak itu apa saya pergi ketemu omong dengan dia dari Bapak Mama Ani. Karena saya percaya dan juga karena ada nilai tanggung jawab di dalam diri Bapak Mama Ani, maka saya pergi. Ingat, lalu dua kado penting tadi yang kita beri kepada Bapak Mama Ani pada waktu yang sama. Bapak Mama Ani juga beri balik kepada kita. Makanya apa? Hubungan timbal balik. Saling menjaga kepercayaan dan tanggung jawab. Penting. Karena itu persoalan apapun yang terjadi, besar kecil, kita harus tahu kemana harus kita omong. Kita pergi omong dengan orang yang kita percaya. Jangan pergi omong dengan orang yang kita tidak percaya. Justru memperuncing masalah lagi. Orang pertama yang kita percaya tadi itu Bapak Mama Ani tadi. Kalau tidak percaya Bapak Mama Ani, tidak usah angkat dari Bapak Mama Ani. Dan Bapak Mama Ani diangkat pencari patung hanya pada saat nikah. Ingat. Jangan pada saat nikah habis itu sudah syukur harus nikah. Anak-anak saya sudah bebas. Sudah. Jangan. Kita cari Bapak Mama Ani sampai mati. Karena itu nilai kepercayaan dan tanggung jawab perlu kita jaga sama-sama. Baik dari anak maupun Bapak Mama Ani. Nilai timbal balik. Ingat, karena ada anak Ani yang dipegang, dibunuh dia punya Bapak Mama Ani. Hilang nilai kepercayaan dan tanggung jawab. Tegas sekali. Makanya dengar. Bapak Mama Ani ngomong, dengar kita. Karena itu orang yang ngomong tadi itu yang kita percaya tadi. Bukan sembarang orang ngomong. Makanya kita pergi kepada orang yang kita percaya. Jangan pergi kepada orang yang sama sekali kita tidak percaya. Akhirnya apa? Persoalan kita tadi tambah lagi masalah yang baru. Ingat. Lalu sudah begitu, pagi laki-laki dia pergi ke dia punya keluarga laki-laki, perempuan pergi ke perempuan punya keluarga. Akhirnya apa? Baku bertahan. Di sini juga tidak mau kalah, di sini juga tidak mau kalah. Akhirnya yang kalah itu apa? Perceraian. Karena itu kita tidak tahu bagaimana cara kita mengatasi. Ujungnya tadi banyak masalah. Semua kita ini kita menyadari bahwa tidak ada satu keluarga pun yang sangat sempurna. Tidak ada. Biar kecil apapun pasti ada. Ada persoalan, ada kesulitan dalam keluarga. Kayak sekarang bagaimana? Karena kuncinya itu bukan ada pada orang lain, ada pada kita suami istri yang akhirnya mengendalikan, mengontrol kehidupan keluarga. Ingat, kita sudah nikah. Tadi dengar pasal ketiga. Laki-laki mereka keluar, kalau sudah nikah keluar, bangun rumah tangga sendiri. Dan justru konflik perselisihan itu terjadi ketika kita hidup bersama dengan bapak mama mantu. Prinsipnya bahwa kita sudah memutuskan, itu berarti bahwa kita juga memutuskan secara ekonomis kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Makanya nanti penyelidikan kali ini kita tanya, selama ini kau gantung diri di mana? Habis nikah kau gantung diri di mana? Mau di kandang ayam atau di mana? Makanya perencanaan itu penting. Persoalan itu ada. Siapa jelas persoalan? Satu, tiga. Satu, aku sayang kamu. Dua, kamu sayang aku. Tiga, aku sayang. Satu, dua, tiga, sayang sampai mati. Karena kita menginginkan agar perkawinan anak kita tadi itu berjalan sama. Kalau kita orang tua, halo orang tua, halo, halo orang tua, dengar baik-baik, jangan terlalu campur urusan anak-anak mereka. Mereka dua suami istri berkelahi di sini. Kita tegur mereka dan tidak boleh bela-bela siapa.
Ingat, jangan bilang karena itu saya punya anak, saya bela saya punya anak. Di sebelah juga saya bela saya punya anak. Tidak boleh. Sikap kamu punya tujuan, kamu punya maksud baik seperti itu, tetapi itu akan memperumit persoalan. Dan mereka tidak akan betul. Kita tegur, marah kepada mereka berdua. Ingat, jangan kita bela satu yang lain. Kita panggil orang tua, panggil baik-baik. Lihat mereka punya persoalan apa. Jangan sampai terkadang persoalan yang kecil sekali, sepele, tetapi dibesar-besarkan. Lalu dibesar-besarkan itu dibawa keluar ke keluarga. Orang tua laki-laki pertahankan dia punya anak, bela dia punya anak. Orang tua perempuan bela dia punya anak. Masing-masing saling membela. Dan pada akhirnya itu terjadi seperti perceraian. Bisa saja. Karena itu kita orang tua ingat, kita juga harus tahu diri ya orang tua. Halo, orang tua kita harus tahu diri tuh. Jangan terlalu masuk ke dalam. Lalu kita yang menjadi pengemudi kendali, banting setir, ini kendalikan rumah tangga anak-anak. Kalau rumah tangga miring begini, mereka banting setir begini, miring begini, bagaimana mereka? Jangan. Kita percayakan kepada mereka. Jangan menjadi sopir untuk kita punya anak-anak, keluarga anak. Lalu anak-anak kita juga ingat, ada perencanaan. Kalau saya tinggal dengan bapak mama mantu, kapan saya harus keluar? Jangan tinggal di situ sampai mati. Ada perencanaan. Dan semoga setelah kursus nanti cepat bereskan anak-anak. Jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap semoga materi-materi yang lain yang nanti akan menyusul sungguh-sungguh juga membantu anak-anak sekalian sebagai bekal persiapan untuk memasuki hidup. Sudah